Di sini kita akan melakukan percobaan untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kakak telah menyiapkan percobaan dalam bentuk virtual. Mari kita sama-sama akses percobaan tersebut. Di sini ada beberapa menu yang dapat sama-sama kita fungsikan. Yang pertama, di pojok kanan atas itu ada menu ujung terikat, ada menu ujung bebas, dan ada menu tak berujung. Kita dapat memilih menu tak berujung untuk percobaan kali ini. Nah, setelah kita mengakses menu tak berujung, selanjutnya kita dapat memilih menu pada pojok kiri atas, yaitu osilasi. Nah, adapun fungsi dari menu osilasi ini adalah kita dapat memproyeksikan gelombang pada tali. Nah, di sini bentuk gelombangnya. Nah, pada percobaan pertama ini kita menggunakan nilai amplitudo sebesar 0,75 cm dengan nilai frekuensi 1,5 Hz. Nah, ini merupakan bentuk gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk lebih mempermudah kita dapat mengubah gerakannya menjadi gerak lambat. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Sesuai yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa gelombang itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Di sini dapat kita pause jika sudah gelombang membentuk satu bukit dan satu lembah. Kurang lebih. Nah, seperti ini bentuk gelombangnya. Nah, di sini gelombang terdiri atas dua bukit, satu lembah, dan setengah lembah. Nah, sementara untuk panjang satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Untuk mengetahui panjang satu gelombang, kita dapat meminta bantuan dari di sini ada penggaris. Nah, kita dapat melihat panjang dari satu bukit dan satu lembah yang dimulai dari 0 cm itu berakhir di 4,2 cm. Jadi data yang kita peroleh yang pertama adalah yaitu amplitudo sebesar 0,75 cm, frekuensi 1,5 Hz, dan panjang gelombang yaitu 4,2 cm. Nah, setelah kita mendapatkan tiga angka tersebut, kita dapat menghitung cepat lambat dari gerakan gelombang tersebut sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita dapat menghitung cepat lambat dari gelombang ini dengan tiga nilai yang telah kita dapatkan dari percobaan sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami lagi, di sini kita dapat melakukan percobaan kedua dengan memvariasikan nilai amplitudo dan nilai frekuensinya. Yang pertama, nilai amplitudo yang sebelumnya 0,75 akan kita naikkan menjadi 1 cm, dan frekuensi yang sebelumnya 1,5 Hz kita naikkan frekuensinya menjadi 2 Hz. Nah, menjadi 2 Hz. Kita lihat pergerakan gelombangnya. Nah, gelombang akan mengalami perubahan. Di sini secara nampak kita lihat gelombangnya lebih tinggi. Hal ini karena nilai amplitudonya kita naikkan. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengetahui panjang dari satu gelombang, yaitu dengan menghitung panjang dari satu bukit dan satu lembah. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat panjang dari satu bukit dan satu lembah adalah 3,2 cm. Nah, telah kita dapatkan tiga angka. Yang pertama, amplitudo sebesar 1 cm, frekuensi sebesar 2 Hz, dan panjang gelombang yaitu 3,2 cm. Nah, dari ketiga angka tersebut kita dapat menghitung cepat lambat gelombang. Mari bersama-sama kita menghitung dari nilai cepat lambat gelombang yang telah kita peroleh tersebut. Baiklah, di sini kita akan menghitung nilai dari percobaan pertama yang telah kita lakukan.
Nah, nilai amplitudo yang telah kita peroleh adalah sebesar 0,75 cm. Kemudian nilai frekuensi yang telah kita gunakan pada percobaan pertama sebesar 1,5 Hz dan nilai lambda dari gelombang yang telah kita buat itu sebesar 4,2 cm. Maka nilai cepat rambat dari gelombang tersebut adalah berdasarkan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pi lambda per f. Maka nilai lambda 4,2 kita bagikan dengan nilai frekuensi yaitu sebesar 1,5, itu menghasilkan nilai kecepatan rambat gelombang sebesar 2,8 meter per sekon. Nah, itu merupakan cepat rambat gelombang dari hasil percobaan pertama yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai cepat rambat pada percobaan kedua berdasarkan data yang kita peroleh. Yang pertama, amplitudo pada percobaan yang kedua itu kita naikkan menjadi 1 cm. Kemudian nilai frekuensinya juga kita naikkan menjadi 2 Hz. Itu merupakan nilai frekuensi pada percobaan kedua. Kemudian nilai lambda berdasarkan amplitudonya dan frekuensinya itu nilai lambda pada panjang gelombang itu sebesar 3,2 cm. Berdasarkan nilai tersebut, maka cepat rambat dari gelombang adalah cepat rambat sama dengan rumusnya sama, yaitu lambda per f. Nilai lambda di sini ada 3,2 dan nilai frekuensinya 2. Maka nilai cepat rambatnya itu 1,6 meter per sekon. Maka cepat rambat pada percobaan kedua pada gelombang tali adalah 1,6 meter per sekon.